Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa melaksanakan saum Ramadan sampai pada hari ini. Salam dan salawat kita tujukan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ingin kami sampaikan tentang sabar dalam saum Ramadan. Sabar dalam saum Ramadan. Kenapa dalam sabar dalam saum, dalam menjalankan ibadah puasa kita perlu bersabar? Terangkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Imam Al-Ghazali itu pernah menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah separuh dari sabar, dan sabar adalah separuh dari iman. Maka puasa Ramadan itu adalah puasa atau suatu aktivitas yang sangat efektif untuk mengajarkan kita tentang kesabaran. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sabar yang kaitannya dalam berpuasa itu paling tidak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sabar secara zahir, yang kedua adalah sabar secara batin. Apa sabar secara zahir? Sabar secara zahir itu adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Berpuasa artinya kita menahan lapar, dahaga, dan segala sesuatu yang membatalkannya secara zahir, secara fisik. Kita dilarang untuk makan, minum, untuk berhubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Dari mulai kita terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu sabar secara zahir. Dalam hal ini mungkin banyak sekali atau kebanyakan dari orang-orang yang beriman itu yang mudah, yang sangat lancar, selamat atau sabar dalam hal zahir ini, bisa menjaga dirinya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan atau hal-hal yang membatalkan lainnya dari terbit fajar sampai matahari. Tapi apa ada sabar yang kedua yang mungkin diantara kita banyak melupakannya, yaitu apa? Sabar yang kaitannya dengan batin. Yaitu apa? Sabar dalam hal menjaga dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Itu yang mungkin banyak kaum muslimin yang terlena dengan itu. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, berapa banyak orang yang dia itu berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, maka dari itu selain sabar dari dalam hal zahir tadi secara fisik, kita juga harus sabar dalam hal batin tadi, menjaga agar pahala puasa kita
tetap kita dapatkan, tidak berkurang, bahkan terus bertambah ya. Sehingga puasa kita itu tidak hanya sah ya, tidak hanya sah tapi juga berpahala. Karena dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar secara batin adalah menjaga ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan batin. Termasuk juga kita menjaga anggota badan kita dari tadi misalnya telinga kita, kemudian pandangan mata kita, mulut kita, dan hati kita sendiri. Misalnya ketika kita berpuasa, maka hendaklah kita menjaga pandangan mata kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulut kita jaga dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Apa itu? Ya mungkin ghibah atau mencaci atau mungkin hal-hal yang lain yang bisa mengurangi ibadah puasa kita. Sering kita mendengar istilah atau mungkin ungkapan ya, orang yang tidur ketika berpuasa itu adalah ibadah, tapi ibadahnya orang berpuasa itu tidak tidur. Kalau kita pahami ya, dari perkataan itu adalah mungkin adalah orang yang berpuasa itu tidur itu lebih baik daripada ketika dia itu dalam keadaan terjaga tapi dia melakukan hal yang dosa ya. Ketika dia terjaga, dia tidak bisa menjaga mata, telinga ataupun ucapannya, maka tidur adalah lebih baik. Dari mata Allah Subhanahu wa taala itu. Dan juga pentingnya kita menjaga hati kita. Hati dari apa? Ya dari iri, dari dengki, dari hasad. Yang mana kita ketika berpuasa juga diperintahkan untuk bersabar dari hal itu. Kita jaga agar hati kita itu selalu husnudzon terhadap semua orang. Kita jaga hati kita agar husnudzon terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Kita husnudzon juga terhadap apa? Terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Walaupun kadang apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita itu menurut kita mungkin kurang baik, tapi yang jelas bagi Allah itu tetap yang terbaik. Dari mata Allah Subhanahu wa taala, jadi itu puasa sabar ketika berpuasa dibagi jadi dua tadi, secara zahir dan secara batin ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dua hal itu ya. Kita bisa menjaga dua kesabaran itu sehingga kita tidak hanya sah puasa kita tapi juga kita berpahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mudah-mudahan puasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, puasa kita mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.